Oke ya, kita next ya. Kesehatan mental ini sangat dipandang sebagai elemen fundamental dalam mencapai kesejahteraan hidup yang optimal. Pemahaman mengenai makna hidup yang sehat, faktor-faktor yang berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan menjadi sangat penting untuk mendukung sebagian aspek kehidupan manusia. Gerakan kesehatan mental juga memiliki tujuan untuk membentuk individu memiliki karakter yang memiliki nilai-nilai ketahanan tinggi atau survival value, sebagaimana diungkapkan oleh Lowenthal di dalam sebuah kutipannya pada tahun 2006. Selain itu, mengembangkan karakter yang kuat dan membentuk kebajikan virtus ya menjadi komponen utama untuk mendukung kesejahteraan psikologis atau psychological well-being. Nah, individu yang memiliki kesehatan mental yang baik dicirikan dengan beberapa aspek ya, yang di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa ada aspek spiritual atau rohani, kemudian juga ada aspek secara fisik ya atau secara mental. Nah, secara konseptual kesehatan mental dapat dipahami dalam dua dimensi. Di sini ada dimensi yang positif dan yang kedua ada dimensi yang negatif. Dimensi positif ini merujuk pada kemampuan individu untuk mengolah emosi, memiliki pemikiran yang jernih serta mempertahankan perilaku yang adaptif dalam berbagai situasi. Sebaliknya, dimensi yang negatif mencakup gangguan-gangguan mental, menghambat individu dalam mencapai potensinya secara optimal. Juga dikemukakan dari manajer sebagaimana oleh Kartono menyatakan bahwa individu dengan kesehatan mental yang baik adalah mereka yang mampu menjalani hubungan personal dan sosial yang memuaskan. Dalam konteks ini, kebahagiaan individu dapat kecerdasan emosional kognitif yang membantu sesuatu perasaan, emosi ya. Kemudian kesehatan mental tidak hanya berperan pada satu individu tetapi juga berpengaruh pada kelompok masyarakat secara keseluruhan ya. Jadi relasi hubungan sosial, kemudian mampu membangun hubungan sosial dengan sehat, menerima masyarakat dan pola hidup yang seimbang menjadi salah satu indikator bahwa individu itu memiliki tingkat kesehatan mental yang baik. Nah, adapun nanti dari nilai-nilai kepribadiannya itu memiliki identifikasi bahwa terjadi adanya sikap yang normal, eksistensial, dan potensial. Dengan demikian, kesehatan mental yang terjaga mampu menciptakan individu yang tangguh dan siap menghadapi tantangan kehidupan dengan sikap dan optimis ya. Artinya kita bisa menentukan sebuah kontinum sehat dan sakit ya. Kontinum sehat dikatakan sehat apabila individu itu memiliki cakupan bahwa dia dapat mengelola emosi dengan baik, dia juga mampu untuk beradaptasi di lingkungan sosial dengan baik, tidak menarik diri secara lingkungan sosial. Dan pada kontinum yang sakit ini diidentifikasi bahwa individu itu memiliki fobia sosial ya atau memiliki sikap antisosial. Ya, skema sehat sakit yang merepresentasikan bahwa sebuah spektrum kondisi kesehatan yang saling berkaitan secara berkesinambungan antara aspek fisiologis dan psikologis. Nah, ini adalah dua hal bentuk skema ya, di mana secara absolut melainkan sebagai sebuah kontinum yang bergradasi dari kondisi sehat optimal, sehingga kondisi sakit yang kritis dalam kerangka ini kesehatan mental dikategorikan sebagai sehat apabila individu memiliki kesadaran yang baik terhadap kondisi dirinya, termasuk kemampuan untuk memahami dan menerima pengalaman yang dialami. Nah, kuncinya adalah kesadaran. Jika teman-teman berada pada titik kesadaran yang sehat ya, maka dikatakan kondisi kita secara mentality sehat. Nah, kemudian di sini ada self esteem. Self esteem yang tinggi itu memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga kesehatan mental dibandingkan individu dengan self esteem yang rendah. Ya, jadi teman-teman berada pada kondisi self esteem yang tinggi apa yang rendah nih? Kalau kita memiliki kondisi pada self esteem yang tinggi, berarti nanti teman-teman memiliki tingkat kesehatan mental yang bagus. Tapi ketika kita memiliki self esteem yang rendah ya, maka kontinum sehatnya ini berkurang menjadi lebih kepada aspek kontinum yang sakit. Nah, di sini juga ada kemandirian ya, merupakan salah satu sikap atau pola perilaku yang ditandai oleh nilai-nilai ketahanan, kesadaran diri, rasa tanggung jawab, pengorbanan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian kemandirian terhadap sikap egosentris, pada dasarnya kemandirian dapat mendukung pola hidup yang lebih sehat karena mengurangi ketergantungan pada orang lain. Selain itu, potensi juga berkembang juga memainkan peran penting. Jadi teman-teman harus ingat bahwa
kesehatan mental itu diawali dengan adanya kesadaran diri terlebih dahulu. Jadi kalau kita ini merasa bahwa diri kita itu sehat atau sakit, itu bukan orang lain yang mengetahui atau mengejudgement ya bahwa ada seorang individu yang dinyatakan sehat ataupun sakit, tetapi sebuah kondisi yang dirasakan oleh individu tersebut ketika dia itu mengalami kondisi psikologis yang dirasa mengganggu dalam kehidupannya. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa tertekan, dia juga merasa tidak berkembang secara optimal, bahkan dia juga merasa lost hope ya, tidak memiliki harapan. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang konselor ya di sekolah. Teman-teman semuanya harus bisa mengidentification problem dari siswa untuk bisa meningkatkan self esteem, kemudian juga mampu meningkatkan resistensi dalam dirinya serta meningkatkan potensi ya. Maka di sini yang harus diperhatikan adalah fungsi dari layanan bimbingan bimbingan kelompok ya maupun dalam layanan klasikal itu lebih kepada development approach ya. Bagaimana pengembangan diri bagi seorang siswa dalam memahami aspek-aspek yang harus dikembangkan secara potensi, baik dari potensi akademik maupun potensi spiritual serta nilai-nilai sosial lainnya. Di sisi lain juga harus kita perhatikan adanya etika sosial ya, karena dalam bersosialisasi itu kita dibutuhkan adanya adaptasi terhadap lingkungan, dimana ketika kita bisa memahami suatu kondisi, situasi dan keberadaan kita ya, disitulah kita bisa hidup secara selaras dan seimbang. Oleh karena itu buat teman-teman yang hari ini sedang meningkatkan kesehatan mentalnya, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa membawa diri dalam menyikapi berbagai macam situasi, kondisi dengan sikap yang positif, dengan pemikiran dan pola pikir yang lebih positif lagi, dan kemudian juga kita bisa mengekspresikan diri kita ke hal-hal yang lebih positif lagi. Oke, video dari saya cukup sekian. Nanti kita lanjut di sesi video berikutnya untuk membahas tentang konseling ekspresif Islam ya. Itu adalah bagian dari pembahasan di halaman 3, 4, dan 5 ya di buku konseling ekspresif Islam. See you next time. Thank you for your attention. I'm sorry if me have mistake. Bye.